Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Kepada saudara jamaah jami'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama hadir di dalam suatu majelis atas kehendak qudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Dengan iman dan Islam selalu diberikan kesempatan oleh Allah di dalam selalu menuntut akan ilmu-ilmu Allah dalam suatu majelis ini. Semoga Allah selalu memberkahi dalam majelis yang penuh khidmat ini, juga selalu diberikan akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya bagi kita selalu memperbanyak akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sholawat serta salam kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanyak akan dengan sholawat kepadanya, yang harapan kita semua adalah atas curahan syafaat di dunia sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam segi kehidupan manusia, dalam kepribadian manusia, perlu kita ketahui bagaimana kita yang wajib dan harus dalam memahami tentang ihsan. Dan ihsan itu adalah suatu wujud yang nantinya akan membawa suatu amal solih. Setiap individu, setiap seseorang, setiap hamba Allah harus tahu dan mengerti tentang bagaimana cara muamalah yang baik di dalam perilaku kehidupan kita ini. Perlulah kita ketahui bahwa kalimat ihsan ada dua kriteria. Di antaranya ihsan karena muraqabah atau perlakuan baik diri kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam kalimat muraqabatullah. Yang kedua adalah ihsan atau suatu perilaku kebaikan karena ihsanullah. Ini jarang paham, tapi banyak yang dipahami. Salah satu wujud berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konteksnya adalah juga termasuk amal solih yang kita harus ketahui. Bapak Ibu harus memahami bagaimana kita memahami akan kinerja kita, muamalah kita. Kalau dua-duanya dari muraqabatullah dan ihsanullah, akan muncul niat dan ikhlas. Ini pasti setiap
manusia, setiap hamba Allah seseorang tanpa didasari dua ini tidak akan muncul rasa nikmat di dalam amalannya. Setiap kinerja amaliyah, contoh dalam suatu ibadah secara sosial ataupun secara langsung berhadapan atau berhubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di dalam suatu ibadah, dalam muraqabah, pendekatan diri, mungkin dalam suatu sholat kita disuruh untuk meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita meyakinkan suatu keyakinan atau keimanan ini, padahal kita dilahirkan dengan kasat mata basaria ini, kita tidak mengetahui apa-apa. Yang kita tahu dunia atau sekeliling kita, sesama manusia. Berarti cara muraqabatullah itu adalah pendekatan diri kepada Sang Ghaib. Untuk meyakinkan di dalam kriteria ini tertera di dalam rukun iman. Semua itu contoh dah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan sebagainya yang mungkin tentang ghaibiyah. Ini adalah wujud untuk meyakinkan diri, salah satu bentuk pendekatan diri. Berarti kalau kita Bapak Ibu sudah berani mendekatkan diri, berarti kita mengesahkan salah satu yang didekati. Siapakah yang wajib didekati? Adalah Allah, karena Allah adalah yang Sang Maha Pencipta. Maka dengan wujudnya suatu sholat syariat itu adalah benar-benar melatih diri, belajar suatu keyakinan, dan pada akhirnya dengan niatan yang ikhlas akhirnya timbul wujud keyakinan, hakul yakin bahwa kita punya yang menciptakan diri kita, atau yang mengatur diri kita, ataupun yang memberikan pertolongan diri kita adalah putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuaikan coba dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah menyampaikan dengan cara bagaimana mengetahui tentang ihsan atau dalam hal kebaikan. Disebutkan oleh Rasulullah, "Ta'budallah," kalian semua menyembah kepada Allah. Ini jelas salah satu bagaimana kita menyembah kepada Allah, padahal kita tidak tahu. Kita tidak tahu dengan wujud, tapi kok ada. Nah, inilah cara seseorang agar paham tentang bahwa hidup yang kita jalani di dalam kehidupan ini ada yang menghidupi. Itulah Allah. Maka anta'budallahu ka'annaka tarah. Bila mana kamu sudah melakukan dalam penyembahan, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Coba kita renungi Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan Rasulullah ini mengandung makna apa? Jadi ini salah satu contoh ihsan, perilaku baiknya keyakinan seseorang di dalam jiwa dan hatinya. Ini diwujudkan di bahasa dalam ilmu tauhid itu fiilnya ya. Jadi kinerjanya diri kita dalam arti amalan
dohir ria kita, tapi disertai dikuati dengan suatu keyakinan yang timbul dari kolbun atau hati nurani ini untuk meyakinkan bahwa yang disodorkan oleh Rasulullah SAW itu adalah salah satu wujud bila seseorang diajari untuk berbuat baik. Fa'ilam tarahu fa'innahu yaraka. Jika umpama bapak ibu ya, kalian tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah melihat kita semua. Dan ini diwujudkan di dalam mana? Keyakinan kita. Kita mengimani hari akhir, ada surga dan neraka, ada baik dan buruk, ada selamat, ada celaka, ada miskin, ada kaya. Kesemuanya ini dalam artian gaib perlu untuk kita yakini. Maka perilaku kita dituntun oleh Rasulullah agar kita bisa berlaku beramalia dengan lahir dan batin ini sesuai dengan harapan Allah. Harapan Allah yang mana? Ya harapannya kita berbuat baik. Contoh dalam kronologisnya Mbah kita atau Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun itu sudah menjadi perjalanan hidupnya Nabi Adam alaihissalam yang mana jadi kodrat irodatnya Allah yang telah diwujudkan, tapi bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Dia tidak menyalahkan Allah. Enak-enak di surga disuruh di dunia. Kan ini perlu untuk dipikirkan. Kalau kita memang benar-benar untuk mengimani dengan cara kebaikan yang baik. Jadi inilah ihsan karena muraqabatullah. Cara untuk meyakinkan kita kepada Allah tidak ada salah satu cara, yaitu tanamkanlah dalam diri kita selalu berbuat baik di dalam perilaku kita secara yang dohir dan batin, dalam wujud keimanan kita mewujudkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ihsan yang ke-1. Kalau ihsan yang kedua Bapak Ibu adalah ihsan karena ihsanullah. Jadi suatu kebaikan yang dari Allah mutlak itu disodorkan kepada hamba-hambanya. Tinggal hamba-hambanya ini bisa mengkaji atau menelaah, mengamati, merenungi, mentafakuri dari salah satu wujud pertolongan Allah. Contoh seseorang yang berbuat maksiat. Ini contoh yang paling nyata Bapak Ibu. Betapa dia dosanya setinggi gunung, seluas samudra, lautan. Asalkan dia minta maaf kepada Allah dan dia tidak mensekutukan Allah, Allah akan memberikan pengampunannya. Coba kita pikirkan betapa Allah memberikan contoh, memberikan suatu cara kebaikan. Tinggal kita yang tidak sadar dan menyadari, akhirnya kita terbelenggu oleh nafsia diri kita, seakan-akan kita melakukan hal bagaimana tidak bisa mencerna daripada wujud suatu pertolongan Allah yang telah disodorkan kepada setiap manusia. Jadi cara seseorang Bapak Ibu ya, kalau zaman sekarang kita tidak perlu untuk mempertinggi suatu ilmu, tapi yang perlu kita memahami akan suatu ilmu itu, akhirnya ilmu itu bisa menuntun kepada diri kita.
Setinggi ilmu kita, kalau kita tidak bisa menerjemahkan di dalam kehidupan kita, ini nonsense, nol, tidak ada artinya. Maka disebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam suatu kerugian. Betapa dia mencari ilmu, dia mencari ke sana kemari, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menerjemahkan dari ilmu itu sendiri. Maka ilmu itu akan membawa celaka diri dia sendiri. Padahal Allah memberikan dengan ilmu Allah kepadanya agar manusia mengerti makrifat kepada Allah. Inilah cara Rasulullah. Cuma kita sebagai umatnya kadang tidak menyadari karena terbelenggu dengan adanya akhyar-akhyar yang telah membuat diri kita terlena, yang banyak di dalam alam pikiran kita, yang banyak yang terkandung terselip di dalam hati nurani kita adalah bab dunia. Ini yang akhirnya menutupi, menjadi mega di dalam keimanan kita. Coba kalau kita buka sedikit aja cara Rasulullah, kita ikuti betapa dia lakukan dirinya, penghambaan dirinya, dia pedulikan dirinya, selalu di number one kan Allahnya dulu, baru yang lainnya. Tapi kalau kita kan enggak, jarang Allahnya yang didahulukan, tapi yang lain yang didahulukan. Saya yakin, percaya, kalau seseorang yang imannya percaya dengan adanya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia nomor satu hak Allah, baru kepada hak manusia. Ini yang perlu kita kaji, suatu cara kebaikan. Jadi kebaikan seseorang itu bisa diberikan contoh oleh Allah. Suatu contoh Nabi Yunus alaihissalam, dikala dia di dalam perjalanan di tengah laut, banyak seseorang yang salah satu mungkin dari seorang yang siapa yang sekiranya bisa memberikan suatu jawaban. Ada suatu kisah hikayatnya memberikan suatu pertanyaan atau apa, ternyata Nabi Yunus alaihissalam bisa menjawab. Setelah itu karena pengkhianatan daripada orang-orang yang di atas perahu itu, akhirnya dia membuat ulah, akhirnya Nabi Yunus yang dimasukkan ke dalam laut. Tapi karena dengan adanya kemiskinan, adanya kebuatan kedoliman itu, tetap Nabi Yunus alaihissalam dia berani, saya yang mau mengambil barang yang dibawa. Ternyata apa? Bukan sombong Nabi Yunus itu, dia mewujudkan prasangka baiknya kepada Allah. Maka dia masuk kepada laut. Apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan hiu dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari. Dia menyesali, bukan menyalahkan Allah. Kenapa saya sampai seperti ini? Maka dia mengatakan, ya Allah, ini kuntu minadz zalimin, dan sesungguhnya kamilah yang zalim ya Allah, bukan engkau. Padahal Nabi Yunus alaihissalam adalah keadaan benar, tapi dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Maka pertolongan Allah diwujudkan kepada hambanya yang selalu dia mendekatkan, menyebut akan asma Allah. Dia berzikir, menyebut nama Allah di dalam perut ikan itu. Apa yang terjadi? Di saat Allah telah menghendaki dengan atas kuasanya, dia muntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dia keluar dari laut itu. Akhirnya dia kembali di dalam syukur kepada Allah. Nah,
kadang manusia seperti kita ini jarang memahami ini. Maka perbuatan baik itu adalah cara kita satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita memahami akan kebaikan Allah kepada kita. Maka disitulah diterangkan juga innallaha katabal ihsana kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atau kebaikan dalam segala hal. Nah, ini mutlak, Bu, ya. Hadis ini memberikan salah satu penggambaran dalam kinerja muamalah kita. Lakukanlah di setiap situasi dan kondisi apapun, walaupun apa macam cobaan, walaupun bermacam apa yang kita hadapi, suatu masalah, tetap Allah mewajibkan perbuatlah akan kebaikan di dalam segala hal. Bisa nggak ini kira-kira? Berat ya? Ya belajar, Bu, makanya ini Pak ya, harus belajar. Nggak bisa instan langsung jadi orang baik, tak bisa sedikit, setapak demi setapak, hari demi hari kita pelajari, kita jalankan suatu kebaikan. Sebelum kita melangkah suatu kebaikan, koreksi akan diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Akhirnya jiwa kita tertuntun, terpanggil oleh Allah. Akhirnya kita diberikan ma'unah, pertolongan Allah, rahmat Allah berupa amaliyah yang selalu membuat diri kita dalam suatu kebaikan. Mungkin di dalam ucapan kita, mungkin dalam pikiran kita, ataupun dalam kinerja muamalah zahir kita. Ini semua akan tercipta dengan kebaikan, karena kita memahami bahwa sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk perbuatan ihsan atau baik. Inilah makanya Bapak Ibu ya, kita belajar dengan adanya kita di majelis ilmi ini, perlunya kita menggali, mengkaji akan ilmu-ilmu Allah. Kalau kita sering mengkaji, kita belajar, tapi kita tidak dipakai ilmu-ilmu itu, hanya kita mendengarkan, mengharapkan suatu, yang penting saya mencari ilmu, ya ini tidak ada arti. Makanya kita diajarkan ya, oleh Allah cara kita bagaimana berpuasa, cara bagaimana kita ini sholat, bagaimana kita ini berinfak, bersedekah. Ini diajarkan semua dalam bentuk wujud kebaikan, dan kebaikan itulah yang mana Allah sangat mewajibkan kepada setiap hambanya. Dari konteks hadis ini, kalau kita sambungkan ya dengan keterangan yang telah dicantumkan atau dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, kalau nggak salah di dalam surat Al-Baqarah, bentuk-bentuk salah satu kriteria kebaikan itu di ayat 195, yang mana telah Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Kata Allah, dan infakkanlah, saya ulang, dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan janganlah kalian jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Contoh, kita menganiaya atau mendolimi diri pribadi kita.
Kalau kita diajarkan aja oleh Allah, ingatkan dan infakkanlah sebagian hartamu, berarti bentuk wujud Allah mencontohkan untuk kita berbuat baik. Sebaliknya kalau kita istilahnya pelit, ya ini lawan daripada tidak memahami akan contoh-contoh yang diberikan, disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita punya apa di dalam diri kita tidak mau keluar dari tangan kita, berarti ini menganiaya diri. Allah tidak suka, karena Allah dengan memperjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, dalam kalamnya tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 195, dan infakkanlah sebagian hartamu. Jadi kenapa Allah menyuruh menginfakkan harta ini? Bagi orang yang punya ataupun orang yang tak punya, sesuai dengan kadar kemampuan harta itu dalam perhitungan. Contoh di zakat mal, dihitung mulai ini dikeluarkan zakat mal, ya. Terus kita bagi yang tak punya, kita cukup dari seberapa persennya untuk diberikan, dinafkahkan kepada keluarga kita. Dan banyak harta bila tertumpuk di dalam diri kita, bukan mutlak milik kita, itu masih belum bersih, karena masih banyak para fakir, miskin, yatim, piatu, ya. Juga orang-orang musyafir yang mau untuk menegakkan di jalan Allah fisabilillah, itu adalah hak dia. Tapi kadangkala kita tidak peduli, ya kita cari dengan kuat tenaga, susah payah mau saya keluarkan, terus kan miskin saya. Lah ini kalau di dalam hati kita, jiwa kita, keimanan kita, keyakinan kita ada bentuk seperti ini, akhirnya kita menganiaya diri sendiri. Tidakkah kita kalau mengimani nantinya ada pertanggungan jawab pertanyaan tentang harta benda? Ingat ini, tidak kesemuanya, seluruh akan dipertanyakan. Dari mana hasilnya, cara kerjanya bagaimana, dan dijalankan kemana. Ini akan pertanyaan ada kalau kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menganiaya diri sendiri atau menzalimi diri sendiri dengan tangan sendiri. Bukan dipukul, tidak. Cara itu tadi kita pelit, ya. Itu termasuk salah satu bentuk bahwa diri kita belum bisa dekat kepada Allah, masih mengabaikan apa yang disampaikan dan yang diinformasikan kepada kita dari Allah. Dan infakkanlah sebagian hartamu. Bila mana kita tidak mengikuti, berarti kita jauh dari Allah. Mudah kan sebenarnya, tapi karena kita ini dibelenggu oleh nafsu kita, nafsu hankara murka, nafsu amarah yang menyelimuti diri kita, kita merasa rugi. Tapi bagi orang yang benar-benar dia melalui ihsan karena muraqabah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa saya dilahirkan di dunia tidak dibekali apa-apa oleh Allah. Begitu Allah sudah memberikan cara yang baik, yaitu bekal iman. Nah inilah, jadi Allah memberikan bekal iman, kita sudah bersyukur. Setelah itu kita diberikan kelanjutannya, langkahnya untuk dicukupi segala hal kebutuhan kita. Tapi kita tidak bisa kembali kepada Allah karena kita terbelenggu oleh materi-materi itu. Akhirnya iman kita jatuh di situ. Bila kita kembali kepada hakikatnya, kita dibekali oleh Allah adalah iman, kembali kita nanti kepada Allah membawa iman. Ditanyakan hartamu kemana?
Ya Allah, saya jalankan kepada fakir miskin, kepada perjuangan di agamamu, beres kan. Nah, ini jadi nanti ada pertanyaan. Ya, makanya Allah memberikan contoh kebaikan. Maka dari situlah di dalam ayat tadi Allah menerangkan wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sambung ayatnya itu Bapak Ibu ya. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau ihsan. Coba di antara ihsan karena pendekatan diri kepada Allah dan ihsan karena kita berprasangka memahami akan kebaikan Allah kepada kita, insya Allah bila kita tahu kedua-duanya ini, kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar dalam penghambaannya lahir dan batin, selalu dia akan di dalam lingkup naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu di pada pertemuan ini, di dalam majelis ini, kita semua tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan dan memahami akan tentang bagaimana mengetahui bahasa kebaikan atau ihsan. Yang lebih baik adalah kita pertingkatkan sababil khairat, berlomba-lomba dalam suatu kebajikan. Demikian, ada kurang lebihnya bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya kami pun sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Bila seandainya ini adalah benar, adalah mudah wujud datangnya dari Allah. Pada hakikatnya bagi yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu menyelimuti di dalam diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman, bermakrifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan untuk selalu dekat dengan Allah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur